Pada awal segalanya, terjadilah Big Bang. Dari ledakan tunggal itu, lahirlah galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Dan karena alam semesta membutuhkan keseimbangan, tercipta pula dimensi imaterium atau di masa depan dikenal sebagai warp. Dua sisi koin yang sama, dunia fisik dan dunia imateri, saling mengimbangi satu sama lain. Di galaksi yang baru lahir itu, muncullah entitas-entitas pertama yang disebut Citan atau dibaca Kitan. Mereka adalah star vampires, makhluk-makhluk energi murni yang melahap matahari sebagai makanan mereka. Mereka adalah dewa dari materi itu sendiri, bagian fundamental dari hukum fisika alam semesta, sehingga tidak bisa dimusnahkan. Jutaan tahun berlalu, muncullah makhluk biologis pertama yang berevolusi secara alami di galaksi Bima Sakti. Mereka disebut The Old Ones. Mereka ras reptil berumur nyaris abadi, dengan metabolisme yang lambat dan pola pikir yang sangat bijak. Mereka menguasai 3 pilar utama: sains fisika, sihir warp, dan bioengineering. Teknologi mereka melampaui semua yang pernah ada hingga milenium ke-41. Pencapaian terbesar mereka adalah Webway, sebuah jaringan terowongan yang menembus dimensi warp secara cepat dan aman, menghubungkan seluruh galaksi. Namun, jauh di sudut gelap galaksi, tragedi sedang menunggu untuk lahir. Di sebuah planet yang mengorbit bintang dengan radiasi yang sangat tinggi, berevolusilah sebuah spesies bernama Necrontyr. Berbeda dengan The Old Ones yang abadi dan hidup damai, Necrontyr adalah makhluk yang rapuh dan malang. Umur mereka pendek, tubuh mereka terus-menerus digerogoti penyakit akibat radiasi matahari mereka sendiri. Namun, di balik penderitaan itu, mereka memiliki ambisi yang menyala-nyala. Mereka mengejar ilmu pengetahuan dengan gila-gilaan, semata-mata demi bertahan hidup sedikit lebih lama. Ketika mereka akhirnya menjelajah ke bintang-bintang dan bertemu The Old Ones, makhluk tanpa penyakit dan berumur abadi, rasa iri pun meledak. Mereka memohon agar rahasia keabadian dibagikan kepada mereka. Permintaan itu ditolak mentah-mentah. Penolakan inilah yang menanam benih kebencian yang tak akan pernah padam. Kekaisaran Necrontyr pun mulai runtuh dari dalam. Teknologi komunikasi yang terbatas memecah belah wilayah mereka yang luas. Dinasti berperang melawan dinasti, saudara membunuh saudara demi sumber daya yang semakin langka. Di tengah kekacauan itu, bangkitlah seorang raja jenius bernama Zarex, The Silent King. Zarek melihat kebenaran yang pahit. Bangsanya akan punah karena perang saudara jauh sebelum penyakit membunuh mereka. Satu-satunya cara menyatukan mereka adalah memberikan musuh bersama. Maka ia mengarahkan seluruh amarah rakyatnya ke satu target, The Old Ones. Perang ini dimulai bukan karena keadilan, melainkan karena keputusasaan. Namun, armada Necrontyr tidak mampu menandingi The Old Ones. Dengan penguasaan mutlak atas Webway, The Old Ones selalu selangkah lebih maju. Setiap serangan Necrontyr selalu dipatahkan. Mereka akhirnya dipukul mundur dan diasingkan kembali ke planet asal mereka yang sekarang. Terperangkap dan putus asa, pandangan Necrontyr tertuju pada satu hal yang selama ini mereka abaikan: matahari mereka sendiri. Di sana, mereka menemukan seekor Kitan yang sedang melahap energi bintang. Dengan kecerdasan teknologi mereka, Necrontyr menempa sebuah tubuh dari logam hidup dan memancing entitas itu masuk ke dalamnya. Lahirlah sosok yang dikenal sebagai The Nightbringer. Melihat kekuatan dahsyatnya, mereka menciptakan lebih banyak tubuh untuk Kitan lainnya. Bangsa Eldar menyebut mereka Yengir. Galaksi mengenal mereka sebagai para dewa bintang. Tapi, Kitan menyimpan rahasia yang mengerikan. Setelah memiliki wujud fisik, mereka menyadari bahwa energi bintang terasa hambar dibandingkan satu hidangan lain yang jauh lebih lezat, yaitu jiwa makhluk hidup. Ia mendatangi Zarex dengan tawaran yang tampak sempurna. Pertama, kemenangan mutlak atas The Old Ones, dan juga tubuh abadi
yang tak akan pernah sakit atau mati. Necrontyr yang tidak tahu jebakan di balik janji itu menyetujui perjanjian tersebut. Akhirnya, dimulailah proses yang disebut biotransference. Seluruh rakyat Necrontyr digiring ke dalam tungku raksasa. Tubuh daging mereka dihancurkan, digantikan dengan kerangka logam yang padat. Para raja-raja diizinkan mempertahankan sedikit dari kesadaran mereka. Mereka memang mendapatkan keabadian. Mereka menjadi spesies baru bernama Necron. Tetapi, saat transformasi ini berlangsung, para Khitan berpesta pora, melahap seluruh jiwa rakyat Necrontyr yang terlepas dari tubuhnya. Bangsa Necrontyr pun punah. Yang tersisa hanyalah mesin-mesin tanpa jiwa yang diperbudak oleh Khitan. Dengan pasukan Necron yang kini abadi di bawah komando Khitan, pecahlah peristiwa yang dikenal sebagai War in Heaven atau Perang Surga. Keseimbangan kekuatan berubah seketika. The Old Ones yang selama jutaan tahun berkuasa kini terdesak hebat. Benteng-benteng mereka hancur satu persatu di bawah teror Khitan dan Legiun Necron. Ras-ras muda di galaksi tidak lagi dianggap makhluk hidup. Mereka adalah binatang ternak. Kehidupan di galaksi mulai menipis, diserap habis oleh kelaparan dari para Khitan. Namun, dalam kegelapan itu, sifat dasar Khitan menjadi kelemahan mereka sendiri. The Deceiver mulai menghasut sesama Khitan, meyakinkan bahwa esensi sesama dewa jauh lebih lezat daripada jiwa makhluk biasa. Terperdaya oleh keserakahan, para Khitan mulai memangsa satu sama lain. The Old Ones melihat celah ini. Mereka sadar bahwa teknologi fisik tidak bisa membunuh Khitan. Mereka membutuhkan kekuatan dari dimensi warp, yang satu-satunya tidak dikuasai Khitan. Maka mereka mulai merekayasa spesies baru sebagai senjata hidup. Mereka menciptakan Eldari dengan kemampuan psikis luar biasa untuk memanipulasi energi warp. Mereka juga menyempurnakan Krog, yang merupakan mesin perang biologis. Gejolak perang dan emosi yang tak terbendung mengaduk-aduk Immaterium yang tadinya tenang. Celah-celah dimensi terbuka, dan dari sana muncul mimpi buruk yang sesungguhnya. Entitas pemangsa yang tertarik pada cahaya jiwa para Psyker. Malapetaka terakhir datang dalam wujud The Enslavers, makhluk-makhluk yang merasuki pikiran para Psykers dan mengubah tubuhnya menjadi inang. Jebakan yang dirancang untuk Khitan kini berbalik menghancurkan penciptanya. The Old Ones pun musnah. Galaksi menjadi rumah jagal. Di tengah kehancuran ini, Zarex diam-diam menunggu. Dia telah menyaksikan segalanya, dan dia sadar inilah saatnya. Ketika War in Heaven berakhir dan para Khitan berada pada dalam kondisi terlemah mereka, Zarex menarik pelatuknya. Legiun Necron secara serentak membalikan senjata mereka bukan kepada musuh yang lama, tetapi kepada tuan-tuan mereka sendiri, yaitu Khitan. Karena Khitan tidak bisa benar-benar bisa dibunuh tanpa menghancurkan realitas itu sendiri, mereka tidak dimusnahkan, melainkan dipecah, dihancurkan menjadi ribuan keping yang disebut sebagai shards. Akhirnya, Necron telah memenangkan segalanya. The Old Ones musnah, dan Khitan mereka perbudak. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Kekaisaran Necron hancur berat, dan ras-ras muda yang diciptakan The Old Ones, terutama Eldari, mulai bangkit dengan kekuatan yang mulai besar. Zarex sadar, jika mereka terus berperang, sekarang, Necron akan kalah. Maka, dia mengambil keputusan terakhir yang menentukan nasib galaksi. Ia memerintahkan seluruh rakyatnya masuk ke dalam makam stasis raksasa di ribuan planet yang disebut sebagai Tomb Worlds. Perintahnya sederhana, tidurlah. Biarkan waktu menggerus Eldari. Kita akan bangun 60 juta tahun lagi untuk merebut kembali apa yang menjadi milik kita. Sebelum pergi, Zarex melakukan satu tindakan terakhir. Ia menghancurkan komen protokol yang memperbudak rakyatnya, memberikan mereka kebebasan yang dulu ia renggut. Lalu dihantui rasa bersalah yang tak terbendung karena telah menjual jiwa seluruh bangsanya. The Silent King tidak ikut tidur. Ia mengarahkan kapalnya menjauh mengasingkan diri ke dalam kegelapan abadi di luar batas galaksi. Dan galaksi pun kembali hening.
Dari puing-puing perang purba tersebut, bangkitlah Eldari, ras yang dulu diciptakan sebagai senjata, kini berdiri tegak sebagai penguasa baru, dengan penguasaan atas Wei dan kemampuan psikis yang tak tertandingi. Mereka membangun peradaban yang kemegahannya melampaui imajinasi ras manapun. Tidak ada yang bisa menantang mereka. Horde didesak ke pinggiran, dan ras-ras lain tunduk di bawah bayang-bayang mereka. Inilah era keemasan kekaisaran Eldari, sebuah dominasi yang terasa abadi, tanpa mereka sadari bahwa musuh terbesar mereka bukan alien, bukan mesin, melainkan kegelapan yang diam-diam tumbuh di dalam hati mereka sendiri. Sementara itu, jauh di bawah tanah, sebuah planet hutan yang kelak akan menjadi legenda sebuah dunia yang di masa depan dikenal sebagai Ulanor, terlahir kembali sebagai Armageddon, sebuah piramida logam hitam berbaring dalam kesunyian, terbuat dari material yang menentang usia, tanpa sambungan, tanpa tanda-tanda kehidupan. Itu adalah peninggalan Necron, sebuah monolit yang tertinggal selama ratusan ribu tahun. Ia diam. Bahkan suku-suku ork liar yang menghuni hutan di sekitarnya menjauhi tempat itu, karena di sana ada sesuatu yang tidur, sesuatu yang menunggu, dan waktu seperti selalu terus berjalan. Namun, tidak semua makhluk di galaksi ini terlena oleh kemegahan Eldari. Di sudut-sudut gelap yang tidak pernah tersentuh cahaya menara kristal mereka, di celah-celah infrastruktur galaksi yang terlupakan, hiduplah sebuah bangsa yang tidak banyak dipedulikan siapapun, yaitu bangsa Hrud. Mereka adalah makhluk-makhluk pemulung. Tubuh mereka memancarkan sesuatu yang aneh, sesuatu yang menentang nalar, kemampuan membelokkan waktu di sekitar mereka, membuat entropi dan pembusukan menyebar bagi siapapun yang berani mendekati mereka terlalu lama. Bagi Eldari yang sombong, Hrud tidak lebih dari hama, tikus-tikus yang menggerogoti kabel realitas, tidak layak diperhatikan, apalagi ditakuti. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Karena di balik keberadaan mereka yang dianggap rendah, bangsa Hrud menyembah sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang mungkin adalah salah satu Old Ones terakhir yang masih tersisa, atau ciptaan mereka yang paling agung. Sosok ilahi itu bernama Koh. Dan Koh tidak seperti dewa-dewa lain yang diam atau mati. Ia masih hadir, masih memperhatikan, dan masih berpikir. Lalu, di hadapan para penyembahnya yang gemetar, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Koh menyatakan bahwa waktunya di alam materi telah usai, untuk sementara. Ini bukan kematian, bukan pengusiran, bukan juga kekalahan. Koh tidak memberikan janji kemenangan, tidak memberikan berkat terakhir yang menghibur. Yang ia tinggalkan hanyalah sebuah ramalan perpisahan. Ia menyatakan bahwa ia harus menghilang untuk mengerjakan apa yang ia sebut sebagai karya agung, sebuah persiapan kosmik yang tidak bisa dipahami oleh pikiran panah manapun. Dan sebelum pergi, ia meninggalkan satu janji. Ia akan kembali. Ia akan memimpin peristiwa yang dalam bahasa Hrud disebut sebagai Rahid Skoh. Migrasi besar-besaran dan pertempuran terakhir saat seluruh suku-suku Hrud bersatu melawan musuh abadi mereka. Musuh yang dalam bahasa mereka disebut Yamkoh atau Iblis Cermin. Para penyembah Hrud memahami Yamkoh sebagai antitesis kehidupan itu sendiri, sesuatu yang merupakan kebalikan dari segala yang hidup, bernapas, dan berasa, sesuatu yang lahir bukan dari luar, melainkan dari dalam, dari cerminan tergelap, dari hasrat dan obsesi yang tak terkendali. Peristiwa ini luput sepenuhnya dari perhatian Eldari. Bagi mereka yang sedang mabuk kepayang oleh kekuatan dan kemegahan, kepergian seorang dewa hama tidaklah penting. Hrud hanyalah kegangguan kecil di pinggiran galaksi yang mereka kuasai. Tidak ada yang layak dikhawatirkan. Namun, disinilah ironi yang paling mengerikan bekerja dalam diam. Yamkoh yang ditakuti oleh Koh, Iblis Cermin yang menjadi mimpi buruk bangsa Hrud, bukanlah sesuatu yang datang dari luar galaksi. Bukan juga sisa dari Khitan yang tertidur. Bukan juga Necron yang menunggu di dalam Tom Worlds mereka. Ia adalah sesuatu yang sedang tumbuh tepat di dalam jantung kekaisaran Eldari itu sendiri.
Selama ribuan tahun kemewahan tanpa batas, para Eldari telah menyerahkan diri pada hasrat yang semakin dalam dan obsesi yang semakin gelap. Seni berubah menjadi penghinaan, kesenangan berubah menjadi kekejaman, dan kebebasan berubah menjadi kehampaan yang tak pernah bisa dipuaskan. Dan setiap emosi yang meluap, setiap hasrat yang membara, setiap tindakan yang melampaui batas, semuanya mengalir ke dalam warp, mengendap, mengkristal, membentuk sesuatu. Sesuatu yang belum lahir, tapi sudah berdetak. Koh melihatnya, itulah mengapa ia pergi. Sang Dewa Hrud tidak menyingkir karena ia takut pada Necron yang tertidur di dalam kegelapan Tomworlds, atau ia tidak lari dari sisa-sisa perang purba. Ia menyingkir karena matanya yang tua melihat apa yang belum pernah dilihat siapapun. Sebuah kelahiran yang sedang dikandung oleh kesombongan Eldari itu sendiri. Sebuah dewa gelap baru yang terbentuk dari bayangan terburuk ras yang merasa dirinya tak tertandingi. Iblis cermin bukan datang dari luar. Ia adalah pantulan dari apa yang ada di dalam. Dan galaksi, tanpa menyadarinya, sedang menghitung mundur menuju hari di mana pantulan itu akhirnya membuka mata. Sementara galaksi berjalan di bawah kekuasaan kekaisaran Eldari, di sebuah sudut kecil yang tidak ada yang peduli, di sebuah planet biru bernama Terra, yang juga kita kenal sebagai bumi, sesuatu mulai bergerak. Manusia mulai berdiri tegak, pelan-pelan dari gua-gua dan padang savana. Spesies Homo sapiens mulai merangkak keluar dari masa primitif mereka. Bagi ras-ras kuno yang memandang dari kejauhan, ini mungkin tidak terlihat menarik. Hanya satu lagi spesies muda yang baru belajar menggunakan batu dan api. Eldari yang saat itu menjadi penguasa mutlak galaksi, bahkan pernah mengunjungi Terra. Mereka melihat primata-primata kecil ini dari orbit, makhluk yang mereka sebut dengan nada meremehkan sebagai binatang pohon yang lucu. Dalam bahasa Eldari, manusia tidak jauh berbeda dari hewan. Kata yang mereka gunakan untuk menyebut makhluk serendah ini adalah Monkey, sebuah istilah yang awalnya merujuk pada spesies kanibalistik lain yang pernah mereka perangi dan musnahkan. Tapi lama-kelamaan menjadi kata hinaan umum untuk ras manapun yang mereka anggap inferior dan tidak layak diperhatikan. Eldari punya teknologi yang bisa memusnahkan seluruh manusia di Terra dalam sekejap, dan ada argumen yang masuk akal untuk melakukannya, mencegah ancaman sebelum tumbuh. Tapi mereka tidak melakukannya, sebagian karena rasa kasihan, sebagian karena enggan memusnahkan kehidupan. Tapi alasan terbesarnya yang paling ironis adalah arogansi murni. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa kera-kera kecil ini suatu hari nanti bisa menjadi ancaman bagi siapapun, apalagi bagi Eldari itu sendiri. Itu adalah kesalahan yang mereka akan sesali di masa depan. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada manusia, sesuatu yang bahkan Eldari tidak sadari. Di antara ribuan manusia yang lahir dan mati dalam siklus yang wajar, muncullah individu-individu langka yang menolak hukum kematian. Mereka tidak menua. Luka yang seharusnya fatal sembuh dengan sendirinya. Waktu yang harusnya menghancurkan segalanya tidak berlaku bagi mereka. Mereka disebut perpetuals. Mereka adalah cabang evolusi manusia yang memiliki kemampuan regenerasi seluler yang sempurna. Bukan karena sihir, bukan karena teknologi, murni karena biologi mereka sendiri. Mereka berjalan di antara manusia biasa, menyembunyikan identitas mereka, hidup dalam bayang-bayang sejarah. Ada yang menjadi raja, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi prajurit di berbagai perang yang berbeda, berabad-abad tanpa henti. Mereka ada, mereka mengamati, dan mereka menunggu. Dan ada satu hal lain yang tersembunyi jauh lebih dalam dari sekedar gen perpetual. Jauh sebelum manusia bisa berbicara, jauh sebelum mereka bahkan bisa berjalan tegak, ada sesuatu yang sudah ditanamkan ke dalam kode genetik mereka. Bukan oleh alam, bukan oleh evolusi biasa, melainkan oleh para Khitan, para dewa bintang dari era War in Heaven. Khitan membenci Warp. Mereka adalah makhluk materi murni, dan dimensi psikis adalah satu-satunya hal yang berada di luar kendali mereka. Maka, sebagai rencana jangka panjang yang dipikirkan jutaan tahun ke depan, mereka menyelipkan sesuatu ke dalam DNA nenek moyang manusia purba,
sebuah bom waktu genetik yang mereka sebut gen paria. Hasilnya adalah manusia yang lahir tanpa jiwa. Bukan dalam arti kiasan, tapi secara literal. Tidak ada refleksi mereka di warp. Mereka adalah lubang hitam di dimensi psikis. Kehadiran mereka membuat para psyker sakit, mual, bahkan bisa kehilangan kekuatan. Bahkan, orang biasa secara insting merasa tidak nyaman di dekat mereka. Mereka merasa jijik tanpa bisa menjelaskan alasannya. Makhluk-makhluk ini disebut untouchable, atau blanks, atau paria. Kelahiran mereka sangat jarang, kurang dari 1 dalam 1 miliar. Tapi mereka ada, dan keberadaan mereka adalah bukti bahwa bahkan dalam ketidaksadaran evolusi, tangan Khitan masih bekerja, merajut rencana yang mungkin butuh ribuan generasi untuk terwujud. Salah satu perpetual paling awal bernama Olanius Persson. Dia memperkirakan dirinya lahir sekitar 15.000 tahun sebelum Masehi. Dalam ingatannya yang terentang ribuan milenium, dia mengenang kota kuno Niniwe sebagai tempat asalnya, sebuah ingatan yang membingungkan. Karena catatan sejarah kita mengatakan kota itu baru akan ada di 9.000 tahun kemudian. Apakah ingatannya yang salah, atau sejarah manusia yang tidak lengkap? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, Olanius adalah saksi hidup paling purba dari spesies kita. Seorang prajurit abadi yang akan berjalan melintasi setiap perang besar umat manusia. Dari tombak batu hingga senjata laser, mengamati semuanya dengan mata yang sudah sangat lelah. Ada juga Malkador, perpetual lain yang bergerak lebih diam. Di suatu hari biasa saat manusia baru saja menemukan cara membakar tanah liat dan menciptakan tembikar pertama, Malkador mengambil satu pecahan kecil dari pot tanah liat kasar itu dan menyimpannya. Bukan karena nilainya, tapi karena maknanya. Pecahan itu adalah bukti fisik dari tekad manusia untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Malkador akan menjaga benda kecil itu selama puluhan ribu tahun, sebagai pengingat akan dari mana spesies ini berasal. Sementara itu, di luar Terra, galaksi tidak berdiam diri. Di sistem bintang 42 Hydra Tertius, di sebuah dunia tandus bernama Eolit, sebuah organisasi bayangan yang terdiri dari berbagai spesies alien kuno sedang membangun sesuatu. Mereka menyebut diri mereka The Cabal, aliansi rahasia yang mendedikasikan seluruh eksistensi mereka untuk melawan satu musuh bersama. Chaos, atau dalam bahasa mereka, The Primordial Annihilator. Mereka membangun pelabuhan bintang, menyusun strategi, dan memantau spesies-spesies muda di galaksi, termasuk manusia yang saat itu sedang sibuk belajar membuat tembikar. Ironis, tapi begitulah keadaannya. Waktu terus berjalan, dan kemudian di Mesir, manusia membuktikan ambisinya. Balok-balok batu raksasa disusun satu persatu ke langit. Piramida agung dan Sphinx berdiri tegak di tepi sungai Nil, monumen bagi para Firaun yang ingin dikenang selamanya. Ada sesuatu yang menarik tentang obsesi manusia terhadap kematian ini. Hampir semua peradaban manusia, dari manapun asalnya, memiliki gambaran yang serupa tentang sosok kematian itu sendiri. Sosok berjubah gelap yang membawa salib besar. Berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda benua, tapi gambarannya nyaris sama. Ini bukan kebetulan. Selama War in Heaven, salah satu Khitan terkuat yang bernama Azalgorod, The Nightbringer, membantai miliaran makhluk dari berbagai spesies dengan cara yang begitu mengerikan, sehingga meninggalkan bekas permanen di alam bawah sadar hampir semua ras di galaksi. Wujud fisiknya memang seperti itu, sosok berjubah hitam dengan sabit besar. Ia adalah manifestasi kematian itu sendiri. Trauma dari era itu terukir begitu dalam hingga diturunkan secara genetik dari generasi ke generasi. Itulah mengapa ketika manusia membayangkan kematian yang muncul selalu gambaran yang sama, tanpa mereka pernah tahu dari mana asalnya. Ada satu pengecualian menarik, Orcs, keturunan para Krog, yang dulu diciptakan Old Ones sebagai senjata biologis murni, tidak mewarisi ketakutan ini sama sekali. Old Ones mendesain mereka tanpa fitur takut dari awal, karena senjata yang takut mati adalah senjata yang buruk. Bagi Orc,
Kematian hanyalah akhir dari kesenangan berperang. Mereka tidak mengenal teror eksistensial yang menghantui spesies lain ketika berhadapan dengan Nightbringer. Mereka justru senang mereka bisa balas menyerang The Nightbringer itu sendiri. Kembali ke Terra, sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum piramida berdiri, momen terpenting dalam sejarah spesies manusia terjadi di wilayah Anatolia, di tepi sungai Sakarya. Lahirlah seorang anak laki-laki. Tidak ada nama yang dicatat sejarah untuk anak ini, tapi kelak seluruh galaksi akan mengenalnya sebagai The Emperor of Mankind. Masa kecilnya dinodai oleh darah. Ayahnya dibunuh oleh pamannya sendiri. Tapi saat sang anak menyiapkan pemakaman ayahnya, kekuatan psikis yang belum pernah dimiliki manusia manapun bergolak di dalam dirinya. Tanpa suara, tanpa menyentuh, ia menghentikan jantung pamannya hanya dengan pikirannya. Itu adalah tindak keadilan pertamanya, sekaligus pembunuhan pertamanya. Dan dari sana dia mulai berjalan, meninggalkan kampung halamannya, membawa satu tekad yang tidak akan pernah padam. Umat manusia membutuhkan hukum, keteraturan, dan seseorang yang cukup kuat untuk memaksakan keduanya. Dan dia memutuskan untuk menjadi orang itu. Di masa awal-awal perjalanannya, sang kaisar bertemu Olanius Person. Dua makhluk abadi itu berjalan bersama, membentuk aliansi yang kuat. Sang kaisar menjadi pemimpin dengan visi yang besar, dan Olanius sebagai jenderal pertamanya, sang War Master pertama dalam sejarah manusia. Bersama-sama mereka menghadapi sebuah sekte bernama The Cognitae yang mendirikan menara raksasa mesin war primitif yang dirancang untuk membuka gerbang bagi kekuatan chaos. Pertempuran sengit, tapi keduanya menang. Lalu datanglah momen yang memecahkan segalanya. Sang kaisar ingin mempelajari menara itu. Dia percaya teknologi warp bisa dikendalikan demi kebaikan manusia. Olanius tidak setuju. Baginya, ada hal-hal yang tidak boleh diketahui manusia, apapun alasannya. Tanpa ragu, Olanius mengucapkan kata-kata purba dalam bahasa yang disebut Enunsia, bahasa yang mampu memanipulasi realitas dan menghancurkan menara itu hingga menjadi abu. Aliansi mereka berakhir. Olanius pergi. Sang kaisar ditinggal sendirian dengan ambisinya yang semakin besar. Di Persia kuno, setahun sebelum kelahiran sang kaisar, seorang pengrajin emas menempa sebuah cincin kecil dengan ukiran centaur menarik busur, simbol rasi bintang Sagittarius. Cincin itu berpindah tangan selama berabad-abad hingga akhirnya kembali ke tangan sang kaisar. Dia menyimpannya sebagai pengingat akan zaman kelahirannya, menunggu saat yang tepat untuk memberikannya kepada seorang yang istimewa di masa depan. Di lautan Immaterium, sesuatu yang jauh lebih besar sedang lahir. Triliunan emosi dari triliunan makhluk hidup di seluruh galaksi mengendap dan mengkristal menjadi kesadaran. Dari gejolak itu, 3 entitas kolosal bangkit. Horn lahir dari darah dan kemarahan. Senj lahir dari ambisi dan kelicikan. Dan Nurgle lahir dari keputusasaan dan penyakit. 3 dewa chaos sudah bangun dan mereka lapar. Di waktu yang sama, Kekaisaran Eldari sedang berada di puncak kekuasaannya. Mereka menemukan sisa-sisa terakhir pelayan Old Ones, ras katak purba bernama The Slan, dan mempelajari rahasia terdalam webway dari mereka. Tapi, Slan memberikan lebih dari sekedar ilmu. Sebelum punah, mereka menyampaikan satu peringatan, The Fall, kehancuran yang tidak akan datang dari luar, melainkan dari kesombongan Eldari sendiri. Eldari tidak mau mendengarkan. Mereka mengambil ilmunya dan membuang peringatannya. Dan itu akan menjadi mimpi buruk di masa depan. Kita kembali lagi ke Terra. Sang kaisar terus berjalan hingga muncullah Kekaisaran Romawi, laboratorium terbesarnya untuk menguji konsep penyatuan manusia di bawah satu hukum dan satu disiplin militer. Legiun Romawi berbaris di bawah Panji Aquila, elang, sebuah lambang yang bukan kebetulan. Itu adalah tanda tangan sang kaisar yang ia tanamkan ke dalam kesadaran kolektif umat manusia. Romawi adalah cetak biru,
draft kaisar dari mimpi yang jauh lebih besar. Dan mimpi itu belum selesai, bahkan baru saja dimulai.